selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konsumer dan beberapa request. Pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cimori, ke-9 WIM, ke-10 ULTJ, ke-11 Cleo, ke-12 Hoki, dan terakhir ITIC. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup menguat 1,03% ke harga 7.325. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya INDF diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. INDF mantul dari 7.200 ya, berarti masih konsolidasi. Mestinya aman nggak? Harusnya aman ya. Seperti yang sering saya bilang ya, segera tahun ini 4 bulan ke depan tuh 8.800 tuh disentuh ya. Potensi besar INDF ini uptrend tapi lambat gerak, nggak masalah. Harga saat ini INDF tuh di bawah rata-rata harga diperdagangkannya ya, masih bisa dikatakan murah dengan kondisi PBP-nya juga masih di bawah di biasa diperdagangkan, juga PE-nya. Jadi menurut saya sangat mungkin INDF itu sampai 8.800 tahun ini, tapi disclaimer ya, tergantung masing-masing. Dan ini double bottom-nya juga kalau kondisi seperti ini harusnya terkonfirmasi. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ditutup aja nih udah valid, nggak perlu lagi dilihat. Ini double bottom. Target double bottomnya nih tuh minimal 8.000. Apalagi konsolnya bagus kan. Pokoknya ya jelek-jeleknya kalau tiba-tiba ya seminggu ini dia balik ke arah lagi. Harusnya nggak lebih dari 6.700 itulah. Kayak kesempatan Bapak Ibu average down. Paling maksimal turunnya itu 9-10% aja. Habis itu pelan-pelan arahnya ke atas. Jadi ya paling nanti kalau ada ISG crash itulah dia turun baru naik lagi. Tapi biasanya kalau nggak kenapa-kenapa, bukan ekonomi, cuman ISG memang koreksi bulanannya, historinya aja. Mestinya INDF itu saham yang bisa menjaga defensif ya, jadi bisa menjaga harga. Koreksinya nggak terlalu besar, paling ya tadi maksimal 10% aja, seperti itu ya. Dan menurut saya juga masih bisa menuju resistennya 7.500 ya. Kalau dapat 2% juga lumayan di swing pendek, tapi disclaimer ya, seperti itu. INDF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup dari 11.200 menguat 0,22%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ICBP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP hammer dan ekor panjang bagus ya. Tutupannya di harga tertinggi, tapi kemungkinan ini di markup tutupannya. Coba lihat down history-nya ya. Oh enggak terlalu jauh, cuman satu tick aja, 125 poin ya. Dari 11.175 tutupannya di over 11.200. Jadi nggak masalah. Jadi ada peluang besar INDF akan mengarah ke resistennya 11.800 itu sampai 12.000 ya. Kalau benar ini swing low mestinya ke atas. Dan ya kalau kelihatan seperti ini ya, menurut saya pandangannya kalau nanti ternyata ISG-nya malah koreksi ya di bulan Agustus atau September, maksimal nih turunnya nih 10% juga. Pokoknya grup Indofood Bapak Ibu ingat aja 10% turun. Udah aman tuh harusnya ya dari harga hari ini, hari kemarin Jumat tuh. Menurut saya seperti itu. Untuk ICBP jadi kita lihat aja mampu nggak bertahan di atas 11.000. Harusnya sih candle hammer seperti ini, ekornya sangat panjang, naik seperti itu. Ya untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup dari 3.870 menguat 0,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya UNPR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR kelihatannya mulai ada perlawanan. Tapi memang konfirmasinya kalau seperti ini tutup aja 4.100, nggak perlu pakai 4.000. Tembus 4.000 sih sinyal bagus ya. Tapi minggu ini harus tembus. Jangan sampai nggak tembus. Boleh nggak sih spek buy? Kalau Bapak Ibu berminat ya silahkan aja. Tapi kalau mau nunggu di atas 4.000 juga boleh. Ya tergantung masing-masing lah. Yang penting strateginya punya plannya seperti apa kalau di luar skenario. Gitu aja ya. Kalau menurut saya UNPR karena ada candle hammer hari Jumat kemarin, mestinya ada perlawanan, bisa mencoba resistennya minggu ini 4.000. Berarti bisa naik 130 poin. Sekitar 4% ya. Bisa aja. Bisa terjadi. Ya, memang kalau dilihat dari time frame weekly-nya minggu kemarin tuh buangannya cukup besar. Ya, dari 4.200 dibuang sampai 3.870. Turunnya 9%. Kalau biasanya sih
ada peluang teknika rebound. Rebound sebentar, kalau kuat lanjut, kalau enggak balik arah. Itu ya. Jadi potensi besar minggu ini itu ada teknika rebound untuk UNPR. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 910, terkoreksi 1,08%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP jebol support minor 940 dan ya dia ke 880. Tapi kalau kondisi seperti ini, menurut saya belum saatnya turun. Asalkan ISG rebound juga HMSP. HMSP ada peluang menguji lagi resisten yang dulu supportnya 930, 940 ini. Ya, ada peluang teknika rebound, tapi rebound terbatas. Kalau Bapak Ibu nekat, ya support sandarannya 890. Itu aja. Tapi kemungkinan besar ya, HMSP minggu ini masih bertahan. Nggak jebol 880, 890-nya. Seperti itu menurut saya untuk HMSP. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 28.100, terkoreksi 0,08%. Kalau dilihat dari transaksi asing, malah net buy 20,6 miliar. Kalau dia bokor samarnya, GGRM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM harus rebound juga. Ini jadi swing low-nya. Dia 2 kali mencoba rebound minggu kemarin, bahkan 4 hari, namun gagal. Konfirmasinya minggu ini kalau jebol melorot ke bawah 27.000, kalau bertahan harusnya naik langsung ya. Nggak ada lagi konsolidasi antara GGRM tuh naik atau turun aja. Udah itu ya, tapi disclaimer seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya memang volumenya cukup besar. Kita lihat aja. Kalau jebol 28.000 sih ya turun seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.430, menguat 1,25%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor teknika rebound lagi dari 2.400. Ya kemungkinan besar ya Mayor ini bertahan. Jadi ada peluang Mayor minggu ini kembali akan menguji resistennya lagi 2.500 yang minggu lalu sudah diuji namun gagal dan dia turun. Kelihatannya ini Mayor konsolidasi. Tapi untuk naik lebih tinggi enggak, konsolidasi ya. Jadi paling di situ-situ aja, belum kemana-mana. Untuk Mayor jadi di range 2.380 sampai 2.500. Tektok aja hari ini. Ya, jadi kalau sudah terlihat yang seperti ini, ya belinya di support, nanti jual di resisten. Untuk naik sepertinya susah ya. Jadi akan kepentok tetap di 2.500. Saya waktu itu juga ada kasih rekomendasi di grup Borneo Trader, tangkap pisau jatuh di 2380, 2400, jualan di 2500. Ya lumayan dapat 4% ya. Seperti itu aja. Nggak bisa kita berharap besar-besar. Kenapa? Karena dia juga susah sepertinya untuk naik lagi ke atas. Jadi paling mentok konsolidasi. Bahkan hati-hati kalau jebol 2.380 bisa melorot lagi. Itu ya. Jadi seperti itu untuk pergerakan Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 147 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, Aisyah hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Aisyah yang penting di atas 146 saya sih masih aman ya. Ini ke atas. Lihat sorenya ya. Dia itu membentuk candle hammer terbalik merah, tetap aja naik. Pokoknya yang penting di atas support, oke, di bawah support jual. Tapi nggak perlu. Kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya di 140 juga boleh. Paling maksimal 5%. Harga sekarang ya, karena sudah ketinggian belinya. Kalau waktu itu saya infokan di grup tuh belinya di bawah, cuman sabar menunggu. Saya bilang nih gak nyampe paling 6% lah ya. Udah cut loss saja. Targetnya kemana? Minimal sama 155 EMA 200. Mungkin gak ke situ? Sangat mungkin Aisyah ke 155 itu minggu ini bahkan ya. Menurut saya seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat 3 kali lipat volume sebelumnya, dan dia itu berhasil menembus resisten kuat 146 ya. Jadi harusnya sih lanjut ke atas ya. Kecil kemungkinan kalau Aisyah ini turun lagi. Seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 3.900, terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Cimori didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori belum di atas 4.000, belum oke. Kalau kondisi seperti ini, kalau melihat historinya bisa ke berapa nih? Kalau melihat ya, 3.800 sampai
3.710. Nah, karena ini ya. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu atau tunggu dia kembali 4.000. Atau ya tergantung Bapak Ibu lah kalau berminat ya. Untuk kondisi seperti ini ya kalau Bapak Ibu nekat silakan aja ya. Kalau menurut saya kalau saham-saham konsumer naik ada peluang balik arah. Cimori coba sekali lagi 4.000-nya. Tapi kalau dia merah ya sangat mungkin ke 3.700 sampai 3.780 untuk Cimori. Jadi seperti itu untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup menguat 3,6% ke harga 1.870. Kalau dilihat bid offernya tipis ya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya WIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya WIM lanjut ke atas ya. Karena ada laporan keuangan, volume juga membesar, mungkin nggak lanjut naik lagi. Kalau melihat kondisi seperti ini, dia kembali lagi all time high, luar biasa ya. Ya kita nggak tahu gimana skenario bandarnya ya. Ya bisa aja ya seperti itu ditarik. Cuman sangat beresiko kalau mau beli harga atas. Tapi kalau Bapak Ibu berminat ya silahkan aja. Ya nggak ada yang salah kok. Yang penting punya trading plan. Dan kalau dilihat dari MACD-nya juga mengarah tajam ke atas. Membentuk golden cross. Volume makin meningkat. Makin atas makin meningkat ya. Bisa naik nggak? Kalau skenario seperti ini. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement single ke swing high, kalau menurut pandangan saya bisa jadi peaknya nanti di 2000 ini. Yang perkiraan saya 1800 waktu itu dilewatin ya. Kita lihat aja apakah di 1800 ini peaknya atau di 2000 ya. Pokoknya area ini menurut saya sudah kenaikan terbatas karena sudah naik tinggi, tapi ya tergantung masing-masing kalau nekat ya. Seperti itu. Kalau tanya saya berani nggak? Saya kurang minat kalau sudah terlalu tinggi seperti ini, apalagi sudah all time high ya. Mending saya cari saham-saham yang lain yang masih ada di bawah. Seperti itu ya. Untuk WIM, tapi kalau mau beli juga nggak masalah, tergantung masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup di harga 2000, terkoreksi 3,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ lagi konsolidasi sih menurut saya. Mestinya ada masih bisa technical rebound. Tapi disclaimer ya, karena likuiditasnya juga tipis untuk ULTJ nih. Ya hitung-hitung aja. Tapi kelihatannya akan masih bertahan di atas 2000. Tapi ini disclaimer ya, karena harga-harga atas nih, all time high nggak ya? Dia juga all time high ya, tapi kelihatannya konsolidasi. Seperti itu aja untuk LTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 665. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo juga ditarik naik ya dari 620. Tarik naik ke 665. Lumayan ya, 45 poin, 6% lebih tarikannya ya kalau ada Bapak Ibu perhatikan tuh. Profit. Jadi kemana Cleo? Ya menurut saya web 5. Jadi ke 700 720 tuh sangat mungkin Cleo ke sana arahnya. Jadi seperti itu. Untuk Cleo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 81, terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Hoki di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki ya selama di atas 80 hot aja kalau Bapak Ibu berminat. Yang penting ya jangan jebol 80. Itu aja untuk Hoki. Hoki akan ditarik naik juga kalau nanti saham-saham konsumer naik ya. Peluang besar sih tetap ditarik ya Hoki. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya biasa aja. Mestinya sih masih arah ke atas ya Hoki. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada ITIC yang ditutup menguat 2,18% ke harga 280. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ITIC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ITIC bagus, 280. Wah ini sih bisa jalan. Coba tadi gimana sih kondisi broker summary-nya, bid offer-nya. Tapi likuiditasnya tipis ya, bid offer-nya hati-hati. Tapi kelihatannya sih bagus karena dia sudah menembus EMA 200-nya. Targetnya kemana? 300. Minggu ini potensi jalan juga ITIC nih ya. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.